warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat hadir Pak Andri Subandrio. Eh, saya akan perkenalkan dulu kepada rekan-rekan mahasiswa. Jadi untuk mata kuliah jenis tambahan galian ini, selama beberapa pertemuan ke depan kita akan dibantu oleh Pak Andri Subandrio. Beliau ini merupakan dosen saya juga dengan pengalamannya itu eh, sebagai dosen di program studi teknik geologi ITB. Kemudian beliau juga sangat banyak pengalamannya terkait eh, perkuliahan endapan mineral, kemudian juga ada jenis bahan galian. Saya harap dengan beberapa minggu nanti akan diampu oleh Pak Andri ini, rekan-rekan mahasiswa bisa belajar ya sebanyak-banyaknya, mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya dari Pak Andri. Saya juga berharap nanti selama perkuliahan mahasiswa aktif berdiskusi ya seperti kita perkuliahan biasa dengan saya secara offline. Begitu pula harapan saya nanti kuliah dengan Pak Andri ini kalian bisa aktif bertanya. Ketika ada pertanyaan silakan saja ditanyakan ya Pak Andri ya Ya, ya, langsung aja. di tengah perkuliahan. Oke mungkin demikian Pak pengantar dari saya. Silakan kami persilakan Pak Andri untuk memulai perkuliahannya. Terima kasih Pak. Baik, selamat pagi Pak Edo dan juga para mahasiswa, mahasiswa tambang ini ya, betul? Halo? Betul Pak. Betul, Pak. Ya, Betul mahasiswa Pak, tambang. betul Pak. Ya, oke, mungkin untuk perkenalan, saya ingin kalian coba buka apa namanya videonya supaya saya bisa tahu apakah kalian sudah mandi semua. Oke, ada berapa orang Pak Edu ini semua? Totalnya 170-an Pak kalau nggak salah Oh, banyak ceritanya. sekali ya, banyak sekali. Oke. Oh, ini dari berbagai daerah ya. Ya, kebanyakan mana? Dari Sumatera ini semua atau ada yang dari Jawa? Oke. Oh ya, banyak sekali. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baru mandi juga nggak apa-apa. Ya. Atau belum mandi juga nggak apa-apa. Kan nggak kecium baunya sampai sini. Ya. Baik ya. Jadi nanti Anda selama selama presentasi saya silahkan Anda kalau ada pertanyaan langsung saja apa namanya aktifkan mikrofon Anda dan kemudian Anda tanya ya. Tapi saya harap Anda aktif ya. Apa namanya banyak diskusi itu akan lebih baik ya. Jadi ini manfaatkan sebaik-baiknya waktu Anda ya untuk bisa menyerap sebanyak-banyaknya katakanlah tentang endapan mineral ini atau genesis bahan galian ini ya. Saya ingin tanya kepada kalian semua, apakah Anda pernah mendapatkan mata kuliah mineralogi? Halo, silahkan. Izin menjawab, Pak. Mineral, kita sih kemarin di semester 3 itu belajar kristal dan mineral, Pak. Oh, kristal dan mineral. Oke, bagus, bagus. Ya, baik. Kemudian adakah semuanya pernah mendapatkan mata kuliah geologi dasar? Geologi fisik, Pak, dulu kami semester 3. Geologi fisik, ya. Kemudian kalian apakah sudah pernah mendapatkan mata kuliah petrologi? Belum Pak. Belum Pak. Belum, Pak. Oh, oke. Jadi Anda belum mendapatkan kuliah petrologi ya. Nah, padahal ini sebenarnya kalau genesis bahan galian itu sangat erat kaitannya dengan petrologi ya. Jadi kemungkinan saya harapkan sih ya pada pada kedepannya itu kalian semua kalau bisa mendapatkan juga mata kuliah petrologi karena itu dasar ya. Jadi genesis bahan galian itu sangat erat kaitannya dengan ilmu batuan ya. Ya, jadi baik. Jadi kalau kita perhatikan misalnya saja di Indonesia ini kita punya timah ya. Timah itu akan berkaitan dengan petrologi batuan granit. Kemudian kita ada emas di Pongkor misalnya saja. Itu akan terkait dengan kegiatan gunung api. Ya. Kemudian juga tambang tembaga di Freeport maupun di Batu Hijau. Ya. Itu juga sama. Ya. Itu terkait dengan apa namanya genesis batuan beku. Ya. Genesis batuan vulkanik, batuan gunung api. Ya.
Itu menjadi penting jadinya ya. Nah, selain itu juga untuk misalnya saja ada nikel ya, nikel laterit yang ada di eh, wilayah Sulawesi Tenggara dan Selatan ya, juga di Halmahera ya. Itu terkait dengan genesis batuan beku ya atau genesis batuan magma ya. Kemudian juga terkait dengan pelapukan ya. Nah, ini makanya dalam hal ini petrologi itu menjadi penting ya untuk memahami ya genesis bahan galian ya. Jadi itu sangat-sangat penting. Mungkin Pak Edo perlu dicatat bahwa petrologi itu perlu ya. Dulu saya waktu ketika ngajar tambang di ITB itu saya mengajar petrologi di awalnya ya. Nah, kemudian saya mengajar endapan mineral pada kelas yang lebih tinggi ya, pada semester yang lebih tinggi. Ya. Oke. Baik, saya akan mulai. eh saya akan mulai dengan nanti Pak Edo tolong dicatat bagi para mahasiswa yang apa namanya dalam diskusi aktif dan kemudian bisa menjawab apa pertanyaan-pertanyaan itu, insya Allah ya bisa mendapatkan bonus ketika apa namanya saat penilaian akhir. Ya, oke. Ya Pak, dicatat sama ketua kelasnya Pak, udah ditunjuk. Oh baik baik ya. Baik ya. Jadi dalam hal ini mata kuliahnya adalah genesis bahan galian ya. Nah, genesis bahan galian ini Anda bisa perhatikan ya. Di belakang saya itu adalah gunung api ya, itu adalah Gunung Merapi ya. Dalam hal ini apakah sudah lihat itu apa namanya? Gambarnya sudah penuh? Sudah, Pak. Sudah Sudah ya. Pak. Oke, baik ya. Jadi ini adalah Gunung Merapi. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau Anda apa namanya mendapatkan info tentang gunung api, misalnya saja Merapi gitu ya, itu pasti yang terkait dengan bencana, ya. Lagi-lagi letusan, lagi-lagi misalnya saja keluarnya lava, ya. Dan yang terakhir, ya, itu juga bisa keluar yang namanya wedus gempel, yaitu tidak lain adalah aliran piroklastik yang panas. Padahal sebenarnya, ya, sebagian besar mineral-mineral berharga, ya, ya termasuk emas ya, itu semuanya terkait dengan kegiatan gunung api, ya, terkait dengan gunung api, ya, ya, walaupun dalam hal ini apa namanya gunung apinya adalah gunung api purba, tapi jelas itu adalah suatu produk ya dari apa namanya kegiatan vulkanisme, ya, ya, volcano itu adalah gunung api, ya, bahasa bahasa Latinnya itu volcano, ya. Itu kalau direktorat yang katakanlah berkaitan dengan penelitian gunung api namanya vulkanologi ya, seperti yang ada di Jalan Diponegoro di Bandung gitu. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang apa pentingnya kita melihat kemungkinan gunung api? Jadi kalau Anda perhatikan gunung api ya, itu terdiri dari adanya magma chamber ya, kemudian ada jalur-jalur yang katakanlah menghasilkan magma itu keluar ya lewat di samping lereng gunung api ya, bisa juga lewat ke atas sini ya. Itu yang bisa menghasilkan bedus gembel atau yang namanya pyroclastic flow ya. Dan kemudian juga ada fan yang katakanlah bisa menghasilkan lava basal atau andesit ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ya sampai sekarang Gunung Merapi itu selain katakanlah menghasilkan letusan tapi lebih banyak benefitnya ya. Anda lihat aja di Gunung Merapi itu banyak sekali penggali pasir, penggali batu. Nah, itu adalah bahan galian, ya, salah satu bahan galian yang kita sebut sebagai bahan galian industri, ya. Ya, walaupun pasir, ya, pasir itu juga menghasilkan miliaran rupiah, ya, bagi penambangnya itu, ya. Ya, ini jangan dianggap kecil, ya. Dari lava aja, ya, lava itu menjadi bagian yang penting untuk bahan bangunan, termasuk misalnya saja balas di kereta api, ya. Kalau Anda lihat kerikil, ya, ukuran kerikil atau krakal gitu, yang Anda di tengah jalan kereta api itu menggunakan batu yang berasal dari lava. Termasuk juga yang ada di aspal, ya. Termasuk juga yang ada di beton, ya. Itu semuanya menggunakan produk lava, ya, produk dari gunung api. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa benefit dari gunung api itu sedemikian rupa hebat ya. Ya, kalau Anda hanya melihat bencana itu hanya sekilas saja satu kali dua kali ya, ya
biasanya kalau misalkan ada lava pijar itu ya biasalah turun meluncur menghangatkan sebagian desa yang ada di bawahnya itu biasalah itu ya. Namanya juga gunung api ya aktif ya kalau batuk-batuk ya. Oke. Nah, di sini Anda bisa perhatikan ya, mengapa bahan galian itu penting ya. Jadi kalau Anda berada di suatu ruangan kelas lah atau kantor lah ya atau rumah Anda ya, semuanya itu berasal dari bahan galian ya. Anda tidak akan bisa katakanlah online seperti ini kalau tidak ada tembaga ya. Tembaga itu ada semuanya di apa namanya di HP Anda ya, di mobile phone Anda, di smartphone Anda ya. Belum lagi ya, katakanlah Anda kalau pagi-pagi sarapan pasti ada piring ya. Nah, piringnya itu terbuat dari keramik. Keramik itu bahannya apa? Kaolin. Itu bahan tambang, ya. Bahan tambang, ya. Kemudian juga Anda misal saja menggunakan perhiasan. Bagi yang sudah menikah mungkin ada cincin kawin ya. Cincin kawin dari emas itu. Nah, itu juga bahan tambang, ya. Apa ya? Kemudian misal saja apa tungsten light bulb ini ya. Itu tidak lain adalah bahan tambang juga, ya. Jadi lampu ya, lampu pijar, sekarang lampu LED ya. Ya itu semuanya menggunakan wolfram, menggunakan LTJ, apa namanya, eh, logam tanah jarang atau REE ya, rare earth element. Kemudian juga sebagai insulator di dinding atau di plafon, Anda menggunakan gypsum, barang tambang. Ya. Dan sebagian besar yang ada di sini itu ada di Indonesia. Misalnya saja aluminium, ya, tembaga, nikel, ya pastilah ada emas, perak, ya. Kemudian juga misal saja apa namanya sebagian dari timah gitu kan ya. Bahan keramik ya, silika juga ya. Nah, silika itu untuk kacamata, untuk gelas ya, untuk apa namanya macam-macam ya produk silika itu ya, untuk apa namanya kontainer yang tembus pandang dan sebagainya. Itu bahan-bahan yang katakanlah pasti ada ya di sekitar Anda. Semuanya bahan tambang, termasuk pakaian Anda. Pakaian Anda misalnya dari polyester, campuran cotton sama polyester itu bahan tambang, tambang minyak. Karena apa? Semuanya dari hidrokarbon. Ya, ya, itu ya. Ini salah satu bagian-bagian yang sangat penting yang perlu Anda pahami. Nah, kita punya sebenarnya ya, luar biasa kita ya. Walaupun negaranya negara yang katakanlah terpisah-pisah berupa kepulauan, tapi luar biasa ya. Anda di Sumatera bisa kemungkinan mendapatkan bagian-bagian dari tambang emas ya. Kemudian ada di misalnya saja di sekitar Jambi itu ada tambang batu bara ya, tambang minyak ya. Di Bangka Belitung ada timah ya. Kemudian di Kalimantan kita bisa melihat kemungkinan tambang aluminium ya. Kemudian di sekitar Balikpapan, di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah itu ada batu bara, mineral, ya, dan macam di Sulawesi itu pasti kita akan mendapatkan nikel, emas, dan segala hal. Ya. Ini peta peta minerba ya dari One Map itu. Ya. Nah, kemudian juga Anda perhatikan ya ke arah timur juga luar biasa ya. Jelas lah yang paling terkenal itu misalnya saja di Papua ya. Di Papua di sana ada Timika, di situ ya itu jelas apa Freeport menambang emas tembaga sudah lebih dari setengah abad ya. Kemudian di Ambon juga ada hal yang baru yaitu bisa saja endapan emas ya yang ada di daerah mana itu Pulau Buru ya di Bombana ya dan semuanya itu semua terikat dengan batuan ya. Jadi contohnya misalnya saja granit yang ada di mana di Bangka itu menghasilkan timah. Kemudian di sini ada batuan ultramafic itu terkait dengan nikel laterit ya. Kemudian yang ada di eh, mana di Pulau Buru itu ada tambang emas yang terkait dengan batuan metamorf ya. Jadi ini hal yang sangat krusial bagi kalian yang mau mendalam bahan galian itu mempelajari petrologi. Oke. Nah, apa itu bahan galian ya? Nah, ini saya singkat cerita saja. Jadi bahwa genesis bahan galian itu sebenarnya awalnya dari geologi itu namanya disebut sebagai ekonomik geologi. Nah, ini buku textbooknya banyak ya. Ekonomik geologi itu mulai dari awal abad apa namanya Perang Dunia ke-1 ya. Istilah ekonomik geologi itu sudah dipakai. Nah, kemudian karena memang konsentrasinya kepada mineral, disebut juga economic mineral deposit. Nah, ketika saya kuliah di ITB ya pada akhir tahun 70-an ya, itu
nama kuliahnya disebut sebagai geologi ekonomi. Ya, tidak lain adalah terjemahan dari ekonomi geologi. Nah, ekonomi geologi juga sekarang masih dipakai. Itu ada majalah utama, ya, majalah yang sangat bergengsi, ya, yang terkait dengan apa namanya riset-riset endapan mineral, riset-riset bahan galian. Itu namanya economic geology, ya. Produk Amerika itu luar biasa. Itu kalau Anda punya literatur itu, himpunan itu luar biasa. Itu semua yang terkait dengan mineralisasi, terkait dengan genesis bahan galian, itu ada di ekonomi geologi. Nah, kemudian pada tahun 90-an ya, ketika saya apa namanya mulai mengajar di geologi ITB, itu namanya menjadi endapan mineral, ya, disebut sebagai endapan mineral, ya, disebut sebagai endapan mineral. Nah, kemudian ada juga istilah-istilah khusus yang katakanlah untuk apa namanya bagian-bagian terpenting untuk mineral logam disebut juga endapan mineral logam, atau disebut kalau bahasa Inggrisnya disebut sebagai eh, ore deposit, ya, ya, ore deposit, ya. Ore itu adalah mineral logam, ya. Kemudian ada juga yang non logam, ya. Jadi ada berbagai istilah, ya. Ada yang menyatakan sebagai metal deposit, ya. Di Eropa itu ada namanya metal, earth metal, ya. Earth metal itu, earth itu adalah ore bahasa Jerman, ya. Metal itu sama logam gitu, ya. Itu, ya. Atau yang katakanlah yang juga yang lahir tahun 90-an, yaitu The Geology of Ore Deposit. Ini bukunya buku sakti ini, ya. Mudah-mudahan Anda bisa dapatkan ini. Ini dari Park, ya. Itu sangat bagus sekali, ya. The Geology of Ore Deposit, ya. Sangat bagus sekali ini, ya. Nah, kemudian khusus untuk mineral biji itu ada yang namanya petrologi biji, ya. Makanya tadi saya singgung, ya, mengapa petrologi itu menjadi penting, ya. Karena dari petrologi itu selain batuan itu ada yang namanya petrologi khusus untuk biji atau disebut sebagai ore, ya, ore petrologi, ya. Nah, ini berkaitan dengan ore tekstur. Nanti di tambang ini akan sangat berkaitan dengan metalurgi, ya. Cara penambangan juga di tambang umum juga sangat penting, ya, dari earth or texture. Nah, kemudian ramuan, ya, dari geologi kemudian petrologi itu, ya, sekarang lahir ada istilah yang namanya geometalurgi. Nah, ini wahana atau riset baru, ya, kurang lebih ya eh, 2 dekade yang lalu lah, sekitar 20 tahun yang lalu lah, ya. Ya, antara 20 tahun yang lalu nih geometalurgi, yaitu gabungan antara eksplorasi, ya, yang terkait dengan riset geologi dan kemudian proses pengolahan, ya, proses pengolahan ini, ya. Jadi artinya misalnya begini, ya, misalnya saja endapan nikel latrit yang ada di Sulawesi, ya. Nah, ketika katakanlah sebagian, apa namanya, ketika ada ore yang mau masuk pabrik, ya, itu harus diseleksi dulu. Nah, seleksinya itu berdasarkan data dari lapangan. Apakah misalnya saja latrit yang terdapat, yang akan diambil itu banyak mengandung olivin, ya, atau banyak mengandung lempung? Karena ternyata kalau terlalu banyak olivin itu bisa menyebabkan temperatur tanur, ya, di apa namanya di pabriknya itu bisa terlalu tinggi, ya, karena titik leleh olivin itu tinggi. Itu salah satunya. Makanya sekarang ada suatu riset, wahana riset baru namanya geometalurgi, ya. Oke, ya. Jadi ini selanjutnya. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Halo? Maaf, boleh Pak, silakan. Ya, ya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Halo? Belum Halo? ada, Pak. Ya, silakan Rido. Ya. Belum ada, Pak. Hah? Belum ada. Oke, oke. Ya, ya, saya lanjut. Baik, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya. Jadi kaitan antara genesis bahan galian itu mempunyai akar-akar atau dasar, ya, dari
mineralogi, kemudian ada petrologi dan geokimia, ya. Contohnya misalnya begini, ya. Jadi terkait kalau kita misalnya saja mempunyai biji yang untuk emas, ya, biji untuk emas, ya, maka kita tahu harus tahu mineraloginya itu, ya. Ternyata kalau misalkan Anda anggap bahwa ada satu biji emas yang katakanlah ambillah dari Pongkor, ya, ya. Ternyata di situ apa? Emasnya tidak kelihatan, ya, relatif invisible. Yang ada apa? Hanya katakanlah mineral kuarsa. Dan mineral kuarsanya itu juga cukup apa namanya? Kalau Anda dapatkan di lapangan sama sama sekali tidak menarik, warnanya putih susu, ya, kadang-kadang agak kotor. Tapi itulah kadang-kadang di situ secara secara apa? Secara geokimia ternyata besar kadarnya. Nah, itu artinya dalam hal ini mineralogi khusus misalnya saja untuk membedakan antara kuarsa yang prospek dan tidak itu menjadi penting. Nah, dari situ itu kita akan melihat ternyata kuarsa yang ada di sorry, ya. Kuarsa yang ada di apa namanya? Kuarsa yang ada di mineral bijinya emas itu mempunyai tekstur tertentu. Oleh karena itu perlu mineralogi. Ya. Kemudian juga petrologi. Mengapa? Karena ternyata urat kuarsa yang diduga mengandung emas, ya, itu terkait dengan suatu zona yang disebut sebagai zona alterasi. Nah, zona alterasi itu apa? Yaitu misalnya saja tadi kalau kita lihat adanya gunung api, itu kan batuannya misalnya saja ada andesit, ya, ada basalt, ya. Nah, ternyata apa? Petrologi itu akan bisa melihat, oh ini batuan ini berubah dari andesit, ya, menjadi misalnya saja mineral klorit, ya, atau mineral lempung, ya. Nah, perubahan itu sebenarnya menyebabkan pengayaan emas. Nah, itu dites dengan apa namanya? Dengan geokimia, ya. Nah, ini geokimia itu menjadi bagian yang penting di sini, ya. Makanya nanti di situ akan nampak bagaimana komposisi kimia dari ore yang mengandung emas tadi, ya. Sekalian nanti kita akan melihat, ya, bagaimana lingkungan geologinya, kemudian di sini ada ore grade-nya. Ya, tentunya nanti belakangan kita akan membuat suatu model namanya model economic value-nya, bagaimana cara mengolahnya. Itu semuanya basisnya dari mempelajari mineralogi, petrologi dan geokimia, ya. Teknologinya, ya. Coba sekarang Anda perhatikan, ya. Dari perbedaan misal saja grade-nya, ya, antara Pongkor, ya, antara tambang emas Pongkor. Tahu tambang emas Pongkor di mana? Halo? Ada yang tahu? Di Bogor, Pak. Di Bogor. Oke. Kemudian coba Anda bandingkan. Kalau tambang emas Pongkor itu Anda bandingkan dengan tambang emas yang ada di Freeport. Itu hanya dari grade, ya. Kalau yang ada di Pongkor, ya, itu tambangnya tambang bawah tanah. Tambangnya tambang underground, ya. Tapi begitu Anda melihat di Freeport, tambangnya open pit, tambangnya terbuka, tambang open pit, tambang terbuka. Mengapa bisa begitu? Padahal sama-sama emas. Artinya apa? Di sini, ya, itu menyebabkan apa? Sebenarnya ditarik mundur, yaitu mengapa? Karena lingkungan geologinya berbeda, ya. Grade-nya juga berbeda. Di Pongkor mungkin lebih dari 5 ppm atau 2 sampai 10 ppm, 10 gram per ton, ya, 2 sampai 10 gram per ton misalnya saja. Di Freeport itu hanya 0,5 gram per ton, ya. Jadi kalau Anda punya misalnya saja cincin kawin yang asalnya emasnya berasal dari mana? Dari Freeport, itu 20 misalnya saja Anda punya 10 gram, ya. 10 gram emas. Itu 10 gram emas itu diambil dari ketinggian 5.500 meter, 5.000 meter, ya. Ya, dengan 20 ton. 20 ton batu itu dibongkar, ya. Di blasting, di apa, diledakkan, kemudian dipecah-pecah sampai dihaluskan, ya. Itu itu udah mahal mahal memproses batunya malah, ya. Jadi mahal memproses 20 ton batunya daripada emasnya itu kalau Anda perhatikan itu, ya. Jadi Anda bisa perhatikan, ya, bagaimana pengaruh mineralogi, petrologi, geokimia itu sangat erat, ya, sampai ke hilirnya, ya. Mulai dari metalurginya berbeda, ya. Kalau misalkan Anda salah satu perhatikan saja, ada satu tambang emas di Banyuwangi, ya, namanya Tumpang Pitu, ya. Itu berbeda dengan yang di Freeport, ya. Kalau di Freeport itu menggunakan banyak sekali jalur-jalur katakanlah hingga pemurnian, ya, sehingga sampai grade-nya mencapai tertentu.
Nah, di Tumpang Pitu itu menggunakan namanya heap leaching, ya, yaitu mengumpulkan yang namanya apa namanya ornya itu kemudian disiram dengan sianid, ya, disiram dengan sianid, kemudian ditampung ya di suatu kolam yang besar, ya, ya. Jadi itu akan mempunyai pengaruh yang sangat besar itu, ya. Nah, kemudian kristalografi, ya. Nah, ini Anda bisa belajar dari mineralogi, ada kristalografi mineral. Itu juga penting, ya. Jadi contohnya misalnya saja kita akan mencari ya di dalam eksplorasi kita mencari kalkopirit misalnya saja, ya. Kalkopirit. Ya tentunya dia kalkopirit mempunyai kristal tersendiri, ya. Kemudian ada misalnya saja molibdenit, bentuk kristalnya sendiri sendiri lagi, berbeda, ya. Nah, dengan membedakan itu kita juga bisa melacak ya bagaimana genesa endapan mineral tersebut, kemudian aplikasinya terhadap teknologi, ya. Nah, teknologi ini dia jelas berkaitan dengan pengolahan, ya. Nanti bagaimana masuk ke industrinya, ya. Ada juga misalnya saja apa namanya material yang harus dibuat kristal dulu. Ada, ya. Jadi ada material yang dibuat contohnya misalnya saja silika, ya. Sekarang kalau Anda perhatikan di mana-mana terdapat yang namanya PLTS, yaitu pusat listrik tenaga surya atau disebut sebagai sel surya. Nah, sel surya itu intinya sebenarnya terdiri dari lempengan-lempengan tipis kuarsa atau silika, kuarsa lah ya, namanya mineral kuarsa, ya, kuarsa. Ya, kuarsa itu sebenarnya multipurpose, salah satunya dibuat untuk kaca ya, untuk gelas gitu ya. Tapi pada high end-nya, kualitas yang katakanlah tertingginya itu bisa digunakan untuk sel surya. Jadi kalau sel surya itu bahan dasarnya itu adalah pasir silika. Nah, pasir silika ini ya, kalau misalkan Anda perhatikan, itu harus dibuat kristal dulu. Artinya kristalnya apa namanya pasir kuarsa itu dilelehkan, kemudian dibuat lagi kristal. Nah, intinya kristalografi itu awalnya dari geologi juga. Jadi artinya dia meniru ya salah satu proses geologi, ya, sehingga membuat kristal yang besar dan akhirnya itu bisa dipakai untuk sel surya, ya. Nah, ini jadi kristalografi, mineralogi ini sama, ya. Nah, petrologi tadi ya sudah sebagian saya singgung ya. Jadi petrologi itu sangat penting, ya. Jadi contohnya misalnya saja contoh yang lain petrologi itu penting, ya. Coba aja Anda perhatikan misalnya saja tambang nikel yang ada di Morowali atau katakanlah tambang nikel yang ada di Sulawesi. Sekarang pertanyaannya, ya, mengapa mengapa tambang nikel itu ada di sekitar Sulawesi Tenggara dan Halmahera? Mohon dijawab. Halo? Ya, silakan. Ya. Halo Pak Edo, silakan dipandu. Ya, silakan rekan-rekan mahasiswa. Ya. Ya, sekalian pertanyaannya. Mengapa tambang timah ada di Bangka dan tambang nikel ada di Sulawesi? Halo? Nggak apa-apa, salah. Silakan. Silakan. Nggak apa. Halo? Mengapa tambang nikel itu ada di Sulawesi dan Halmahera, sedangkan tambang timah itu ada di Bangka? Ini terkait dengan Genesis. Ya, walaupun ada pengetahuan umum ya, walaupun kita belum ke sana. Tapi kira-kira ada yang tahu nggak? Pak, Ya, silakan. Siapa? eh, izin perkenalan diri, nama saya Alvin Putra Napi. Ya, Kalau menurut saya itu, kalau yang tambang nikel yang ada di di Sulawesi itu, karena adanya tabrakan ini Pak, oceanic crust dan oceanic crust. Kalau menurut oke. saya begitu Pak. Oke, ada yang lain? Izin Pak, Ya, eh, kenapa nikel itu banyak di Sulawesi? Karena nikel itu berasal dari lapukan batuan beku ultra basa Pak. oke. Sedangkan Sulawesi itu terbentuknya dari eh, oceanic crust yang bersifat basa Pak.
Ya, ya. Mengapa timah ada di Bangka? Ada yang lain? Ya, silakan. Itu oke. Tadi saya tanya juga. Ayo, halo, ya. Mengapa timah di Bangka? Mengapa tambang timah di Bangka? Kenapa bukan di Sulawesi aja, di Sulawesi Selatan misalnya saja, atau di Sulawesi Tenggara yang sekarang ada nikelnya? Pak, izin jawab, Pak. Ya, monggo. Izin memperkenalkan diri, nama saya Esther Damira Salahi. Ya, Menurut saya itu karena di daerah Sumatera itu endapan untuk membentuk timah itu ada, Pak. Jadi kan timah itu terbentuk sebagai endapan primer atau sebagai endapan aluvial. Nah, di daerah Sumatera Selatan itu baik, Pak, untuk pembentukan timah. Menurut saya begitu, Pak. oke. Ada yang lain terkait dengan timah? Silakan. Ya, tadi berkait dengan pasir, katanya di aluvial. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Halo? Ya? Oke, ya tadi ada tiga ya. Jadi yang pertama menyatakan bahwa nikel itu kemungkinan terkait dengan oceanic rust. Kemudian yang kedua itu terkait dengan batuan ultramafic dan yang timah itu terkait dengan alveol. Itu semua apa? Petrologi itu. Itu semua petrologi itu. Terkait kaitannya sangat erat dengan petrologi. Itu dasar dari petrologi. Ya, dasar daripada kita mempelajari yang namanya ilmu tentang batuan. Ultramafic, oceanic crust, sama itu. Artinya apa? Opiolit namanya. Nah, itu disebut sebagai opiolit, yaitu batuan ultra basa ya, yang tersingkap di permukaan bumi. Nah, kalau petrologi itu akan membahas bagaimana dia bisa tersingkap di Sulawesi Selatan. Padahal tadinya dia berada di 7 sampai 10 kilometer di bawah laut. Ya. Nah, juga misalnya saja timah yang ada di Bangka, ya. Ya. Ya, tadi ada yang menjawab bahwa itu ada kemungkinan terkait dengan alveol. Ya. Sebenarnya intinya timah yang ada di Bangka itu asalnya dari batuan granit. Ya. Nah, sekarang coba Anda bayangkan ya antara granit dan apa namanya? Antara granit ya, antara granit dan ultramafic. Itu sangat berbeda. Berbeda sangat sangat berbeda lingkungannya. Yang granit itu dia merupakan batuan asam, yang opiolit itu merupakan batuan ultra basa, ya. Yang opiolit itu temperaturnya jauh lebih tinggi, temperatur pembentukannya, sedangkan yang katakanlah yang granit itu temperaturnya termasuk lebih rendah, ya. Dan cukup menarik. Mengapa? Mengapa kok dua-duanya beda, ya? Terus kenapa? Bisa saja, kenapa nggak ada tambang nikel yang ada di Sumatera? Nah, itu nanti akan terkait ya dengan yang namanya provinsi batuan. Nah, disebut sebagai metallogenic province. Ya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Kalau tadi saya yang nanya, sekarang saya harapkan dari kalian bertanya. Silakan. Halo? Izin Pak, izin bertanya. Ya, ya. Geraldo, ya. Iya Pak, perkenalkan Pak, nama saya Geraldo Putra dengan NIM akhir 009. Ya, Tadi Bapak bilang bahwasannya granit itu akan berasosiasi dengan timah ya Pak. betul ya. Nah, itu apakah semua granit bakalan berasosiasi dengan timah apa enggak Pak? Karena pas liburan semester kemarin, baru sebulan kemarin, saya berkunjung ke kebun kakek saya, ada batuan granit gitu Pak. Apakah Ya, ya. kemungkinan apakah ya, Ya, apakah kemungkinan ada gitu Pak? Saya pikir ya. Oke. batuan di kebun Ya, bapak saya nanti Anda akan ada. akan apa namanya akan simak. Ya, tapi intinya begini. Ya, bagus sekali kalau Anda katakanlah sudah mulai tertarik ya dengan granit. Granit itu pada dasarnya itu hampir mempunyai benefit 70% mineral itu berada di batuan granit. 70% ya, mineral yang katakanlah dipakai di industri ya, itu berasal dari granit ya. Mulai dari timah, emas, bahkan juga kemudian ada titan, apa namanya, ada niobium, tantalum, litium, ya. Belum lagi batu mulia, ya, batu akik, ya dari turmalin, kemudian juga uranium, thorium, itu semuanya bisa asosiasi dengan batuan granit. Ya, Anda bayangkan 70%. Nah, sisanya yang 30% itu satunya bisa terkait dengan opiolit, ya, dengan batuan seperti yang di Sulawesi, ya, kemudian dengan yang lain-lainnya, dengan batuan metamorf, batuan sedimen, bisa itu, ya.
Jadi sangat mungkin itu. Tapi nanti Anda akan melihat ya bagaimana sebenarnya potensi granit itu. Ya. Jadi luar biasa. Saya sendiri sebenarnya cukup lama di Sumatera ya di Sumatera Utara bahkan di Sibolga ya. Saya melakukan penelitian uranium di sana dan memang mendapatkan uranium di sana ya di Sibolga ya. Itu di tanah Horas ya. Itu ya. Oke, yang lain? Halo? Silakan aktif. Horas. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, Yuda. Perkenalkan, nama saya Yuda Adil Fikri, NIM 050. Tadi kan Bapak menyinggung mengenai mineral kuarsa sebagai mineral pengikut emas. Nah, Ya. ketika kita melakukan eksplorasi, Pak, pasti mencari mineral kuarsa selaku mineral asosiasi emas tadi. Dan juga yang pernah saya baca di beberapa literatur dan saya lihat juga, pasti mineral kuarsa tersebut membentuk urat emas atau fine gold. Benar nggak, Pak? Kira-kira, Pak? Ya, kurang Dan lebih seperti itu. Ya, jadi ya, sebenarnya apa namanya? Jadi gini, nanti makanya dalam hal ini petrologi itu menjadi kunci. Ya. Dan emas itu kalau Anda perhatikan, itu ada lebih dari 100 jenis endapan. Lebih dari 100 jenis endapan. Ya. Mulai yang seperti yang ada di Pongkor, kemudian yang kedua itu yang seperti yang ada di Freeport, yang ketiga itu seperti yang ada di Tumpang Pitu. Itu tiga-tiganya beda. Nah, tiga-tiganya geologinya berbeda, petrologinya juga berbeda. Semuanya sangat spesifik. Nah, belum lagi nanti yang ada di Sulawesi Utara. Ya, Anda bisa bayangkan itu. Ya, jadi banyak. Ya, contohnya misalnya saja yang paling dekat dengan Sumatera Utara, ya itu dia Dairi. Bukan Dairi, mana Martabe. Ya, Martabe itu nggak jauh itu dari Medan itu ya. Di bagian di Sumatera Utara di bagian selatan itu dekat Padang Serimpuan tuh ada Martabe. Ya. Nah, itu berbeda lagi, ya. Namanya disebut sebagai high sulfidation, ya. High sulfidation gold mine itu ya. Nah, itu pengolahannya beda, ya. Proses geologinya yang katakanlah struktur geologinya juga sangat berbeda, petrologinya juga sangat spesifik, ya. Jadi kaitannya sangat penting tuh ya. Jadi petrologi dengan metalurgi ya, dengan proses penambangan juga berbeda, ya. Mengapa misalnya saja yang tadi ya, contohnya di Pongkor. Di Pongkor itu ditambangi tidak tambang underground. Karena memang geologinya itu menyebabkan itu harus ditambang ke underground itu. Nggak mungkin tambang terbuka. Nah, tapi beda kalau misalkan Anda mendapatkan yang ada di Freeport. Itu open pit mine. Ya. Oke? Yuda, cukup? Oke, Pak. Juga saya mau nanya satu lagi, Pak. Ya. Ketika kita melakukan eksplorasi tadi atau mengikuti Vanguard tadi, pasti lambat laun saya lihat di lapangan itu urat emasnya mengikuti bentuk pengotornya, Pak. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwasannya di manalah letak barang tersebut itu merupakan urat emas, karena dia secara kasat mata atau secara tampak dia memiliki warna yang sangat mirip dengan pengotornya tanpa kita melakukan uji laboratorium, karena kita masih berada di lapangan dan juga memiliki waktu yang sangat singkat. Serta juga saya pernah melihat juga bahwasanya Vanguard atau urat emas itu dia mengikuti aliran air terjun dan juga lambat laun dia naik ke atas air terjun tersebut, Pak. Yang jadi pertanyaan saya juga, bagaimana juga cara kita mengetahui di mana letak singkapan emas atau posisi pastinya, Pak? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya gini, ya itu tadi ya. Itu nanti saya akan coba ya bahas itu ya. Tapi intinya begini, mengapa urat emas? Bagaimana caranya mengenali urat emas? Ilmunya namanya petrologi. Ilmunya namanya petrologi. Nah, petrologi itu dia akan membahas mengenai warna, mengenai tekstur, ya. Karena sangat spesifik. Tekstur emas yang ada di Martabe dengan tekstur emas yang ada di Pongkor sangat berbeda bijinya. Warnanya sangat berbeda, ya, sangat berbeda itu, ya. Jadi intinya memang harus petrologi, ya. Sebelum Anda mengikuti endapan mineral itu, sebaiknya memang Anda harus mengikuti namanya petrologi, ya. Nah, ada lagi yang spesifik, yaitu namanya petrologi batuan alterasi. Batuan alterasi itu adalah dari batuan yang katakanlah misalnya saja Anda mendapatkan basalt atau granit atau andesit ya. Itu karena suatu proses namanya disebut sebagai proses hidrotermal, itu berubah total.
Nah, saat dia berubah total, tekstur mineraloginya dan warnanya, itu emas sebagian mulai diendapkan. Ya, jadi itu kurang lebihnya. Oke? Oke, saya lanjutkan lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ini semuanya mempunyai keterkaitan ya. Mulai dari komposisi kimia, ada kristalografi, mineralogi, petrologi, geokimia itu mempunyai sangat erat kaitannya. Contohnya misalnya saja ya, dari geochemistry ya. Ya. Bisa Anda bayangkan bahwa emas itu seringkali nggak kelihatan di lapangan. Seringkali. Jadi kalau Anda misalnya saja ke Ponggor saja, yang grade-nya itu lumayan besar ya, antara 2 sampai 10 gram per ton. Ya, itu sudah cukup besar. Tapi Anda kalau misalkan mendapati yang namanya apa namanya biji emas ya dalam bentuk vein kuarsa, itu sama sekali Anda tidak akan melihat emas. Sama juga di lapangan. Ternyata emas itu mempunyai keterkaitan dengan pengayaan merkuri, dengan pengayaan arsen, dengan pengayaan apa namanya kadmium, dengan pengayaan selenium, ya. Jadi intinya ketika dieksplorasi, kita nggak harus selalu cari emas. Carinya pengayaan merkuri, pengayaan arsen, ya, pengayaan misalnya saja selenium, bisa itu. Jadi geokimia itu sebagai tools, ya, sebagai exploration tool, ya. Ya ini ya, selain kadar juga dia sebagai exploration tool di situ. Ya. Termasuk juga pada evaluasi, ya. Misal saja kita mendapatkan emas tapi ternyata kadar arsennya tinggi atau kadar merkurinya tinggi. Nah, itu bisa memberikan apa dampak pada lingkungan, ya. Nah, ini yang akan kelihatan. Atau bisa juga dibalik begini. Mungkin Anda belum lahir ya. Itu Anda kelahiran tahun berapa? Halo, kalian? 2004 Pak. 2004, 2003. 2003 Oke, Pak. kelahiran 2004. Oke, ya. Itu berarti memang belum lahir. Itu berarti 10 tahun sebelum Anda lahir ya, sekitar tahun 93, itu ada mencuat namanya kasus Buyat. Coba Anda klik ya, kasus Buyat. Kasus Buyat, kasus apa namanya pencemaran lingkungan Buyat. Itu tambangnya itu punya Newmont di Sulawesi Utara. Coba Anda klik itu, Buyat ya. Anda klik Buyat itu ya. Anda cari informasinya ya. Nah, itu ternyata Newmont dipersalahkan karena mencemari lingkungan ya. Karena ada peningkatan kadar merkuri di sekitar perairannya, di sekitar lingkungannya. Wah, itu sampai masuk ke arbitrase internasional, sampai ke hukum internasional itu. Ya. Nah, karena dipersalahkan seperti itu, padahal sebenarnya Newmont tidak menggunakan merkuri. Karena tambangnya tambang besar, tidak menggunakan merkuri, tapi dipersalahkan kalau tidak salah ya, itu dipersalahkan karena dia melakukan pencemaran karena merkuri. Akhirnya Newmont berjuang ya untuk melawan itu. Tapi intinya mengapa demikian? Karena ternyata merkuri itu ya berasal dari tambang yang di atasnya, tambang masyarakat. Nah, tambang masyarakat ini memakai merkuri, merkurinya mengalir ke Newmont yang ada di bawahnya. Dipersalahkanlah si Newmont ini. Nah, akhirnya pada waktu arbitrase internasional, Newmont menang kembali. Artinya apa? Artinya geokimia itu sangat penting, termasuk katakanlah untuk mengetahui rona awal. Dalam AMDAL itu disebut sebagai misalnya saja untuk menganalisis dampak lingkungan, ya. Bahwa di sana Newmont bisa membuktikan bahwa mereka tidak menggunakan merkuri dan merkuri itu bisa berasal dari tambang yang ada di atasnya atau memang berasal dari katakanlah sifat mineraloginya karena memang mengandung merkuri. Ya, nah itu salah satu bagian. Oke, oke saya lanjutkan lagi. Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya apa namanya? Kalau kita berkaitan dengan genesis endapan bahan galian, kita mempunyai intersection, ya, mempunyai apa namanya? Mempunyai apa namanya? eh, bagian-bagian yang sangat menjari ya, interfengering ya, antara
research, ya, kemudian juga ilmu pengetahuan dengan teknologi dan industri. Nah, dalam hal ini keterkaitan itu bisa dalam bidang geologi, di awalnya bidang geologi ya, kita memang berada di bagian hulu ya. Kemudian berkaitan dengan penambangan juga proses pengolahannya, metalurgi ya, juga dengan teknologinya ya, dengan teknologinya ya. Dengan teknologi juga sekarang semakin semakin hebat ya. Jadi artinya kalau dulu ya teknologi itu misalnya saja untuk mengolah emas saja ya. Zamannya saya ya sekitar 3 dekade yang lalu. Itu harga emas tuh masih sekitar berapa? Ya, 100 ribuan mungkin ya. Malah kurang ya, mungkin kurang lebih kecil dari 100 ribu. Dan oleh karena itu setiap tambang emas itu menghendaki kadarnya minimal 10 ppm, 10 gram per ton. Bayangkan tuh. Tapi karena demandnya semakin menaik ya, nah, emas itu bukan hanya untuk cincin kawin ya. Emas itu juga ada di apa di handphone Anda itu ada emas tuh ya. Di komputer saya ini ada emas. Di laptop Anda juga ada emas. Ya apa? Mengapa? Karena emas itu juga sebagai bagian dari penyalur elektronik yang tercepat, lebih cepat dibandingkan dengan tembaga. Lebih baik dia, ya, ya. Nah, sehingga ka- apa namanya itu eh, harga emas semakin naik, ya. Dengan harga emas semakin naik, maka grade yang dibutuhkan yang disebut sebagai cut off grade-nya itu gak usah besar-besar. Sekarang tuh 0,5 gram. 0,5 gram, 0,5 gram per ton, setengah gram per ton, itu sudah ekonomis. Bayangkan tuh. Intinya apa? Teknologi juga sudah sanggup ya mengekstrak emas dari setengah gram per ton. Ya. Nah, tadi yang berkaitan dengan harga itu terkait dengan misalnya saja dengan politik, sosial, ekonomi, geografi. Nah, geografi juga sangat penting. Mengapa? Ya semakin semakin sulit daerahnya, ya ongkos tambangnya semakin mahal, ya. Kalau misalkan infrastrukturnya semakin belum berkembang, ya, itu juga ongkosnya semakin mahal. Tapi kalau untuk emas, ya, itu karena harga emasnya tinggi, itu bisa ya terbayar dengan harga emas yang tinggi, ya. Kurang lebih gitu. Ya ini contoh misalnya saja beberapa kristal mineral yang terdapat pada beberapa mineral. Contohnya misalnya saja ini ada smoky quartz ya dan topaz ya. Nah, smoky quartz ini salah satu tanda bahwa kalau ada batuan granit yang mengandung smoky quartz bisa jadi dia mengandung kandungan radionuklir ya, radioaktif ya. Sedangkan topaz sendiri itu mencirikan bahwa batuan ini kaya dengan fluoride ya, kaya dengan fluoride ya. Nah, kalau topaz itu bisa dipakai untuk batu mulia. Kemudian ini pirit, ya ini berarti kandungan besinya tinggi, ya. Sedangkan ini arsenopirit, ya, yaitu pirit yang mengandung arsen, ya. Nah, ini bisa untuk racun, ya, racun tikus, ya. Tapi inilah yang membunuh dulu ada aktivis Munir, ya. Aktivis Munir itu terbunuh karena racun arsen. Nah, ini kemudian di sini ada barit, ya. Nah, barit ini juga tambang yang penting. Nah, di Indonesia ini mengimpor, ya. Indonesia mengimpor barit, ya, dari luar negeri. Ini barit ini disebut sebagai pemberat mineral, pemberat lumpur, ya. Jadi kalau misalkan dalam pengeboran minyak, ya, itu untuk mencegah blowout, ya, mencegah ledakan pada sumur minyak, itu lumpurnya harus berat. Nah, dicampur dengan barit, ya. Nah, ini satu prospek juga, ya. Ini saya pernah mendapatkan barit ini ada di Tasikmalaya, kemudian ada juga di daerah Kalimantan Barat ya. Di Kalbar tuh ada barit. Yang lainnya ini adalah misalnya saja gypsum ya, ini dipakai untuk plafon dan sebagainya. Kemudian ada perak ya. Kemudian di sini ada vanadium ya. Vanadium ini. Nah, ini vanadium ini merupakan mineral yang penting untuk pencampur baja. Ya, contohnya misalnya saja kalau Anda kalau Anda misalnya saja membongkar motor itu menggunakan kunci-kunci pas, pasti kalau kunci pas yang berkualitas di belakangnya pasti ada vanadat. Artinya supaya besi dicampur dengan vanadat itu dia keras, ya, nggak melewat pada saat Anda menggunakan 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 kunci itu.
ya. Nah, ini kemudian juga ada apa namanya molybdenate ya, ada stibnite ini ya. Ini dipakai untuk sebagai bahan baterai sekarang. Ya ini ya. Kemudian ada juga felspar ya dipakai sebagai bahan keramik ya dan sebagainya. Ya, kurang lebih itu. Jadi semuanya ini mempunyai arti. Nah, mengapa mineral itu menjadi penting? Ya, mengapa mineral itu menjadi penting? Ya, Anda bisa perhatikan di sini ya. Jadi bahan galian itu menjadi penting mengapa? Karena mempunyai sifat-sifat tertentu. Ya, jadi ada mineral yang katakan disebut sebagai mineral logam, mineral non logam. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ya, apa yang dibutuhkan di industri ya, itu banyak sekali. Tentunya Anda tidak akan bisa pergi pakai motor, pakai mobil kalau Anda punya besi, punya baja ya yang mempunyai kepadatan tinggi, mekanis tinggi. Ya, kepadatan mekanis tinggi. Mengapa? Karena misalnya roda berputar atau katakanlah gigi berputar tuh kalau misalkan katakanlah ketika berputar aus ya, Anda bisa celaka itu. Ya, tiba-tiba macet aja mesinnya. Ya. Nah, ini perlu bahannya dicari. Juga tahan temperatur tinggi. Misalnya saja mesin jet, mesin motor dan sebagainya. Ya, kalau pada temperatur tinggi mesin motor Anda leleh kan nggak mungkin ya. Masa kayak lilin gitu kan temperatur apa namanya mesin motor itu ya. Leleh gitu kan. Terus apa namanya motornya jadi meleot gitu kan. Nah, ini nggak bisa ya. Ada macam-macam. Ada daya antar panas tinggi ya, seperti ada misalnya saja tembaga ya. Kemudian juga besi. Nah, daya tahan antar listrik tinggi. Contohnya tembaga emas ya ini ya. Dapat dibentuk elastis ya. Bisa saja ada besi beton ya. Besi beton, nah, besi tuang. Contohnya misalnya saja membuat mesin motor, mesin mobil, mesin apapun itu pakai besi tuang ya, macam-macam ya, sampai-sampai katakanlah ada yang katakanlah terkait dengan campuran tertentu disebut sebagai superkonduktor. Nah, ini mineral masa depan tuh akan dipakai untuk superkonduktor. Superkonduktor itu pengganti tembaga, tapi bukan hanya tembaga di situ ya. Nah, kalau misalkan tembaga sekarang dipakai di semua apa namanya di semua peralatan ya, peralatan besar raksasa ya sampai apapun itu menggunakan tembaga. Contohnya misal saja dari Suralaya sampai ke tempat Anda ya, atau misal saja dari apa namanya pembangkit listrik di Sumatera, di Lampung. Pembangkit listrik di Lampung di mana? Ada yang tahu? Halo? Halo? Pembangkit listrik di Lampung di mana? Pak Edo atau teman-teman lainnya? Halo? Ya. Nah, kalau dari pembangkit listrik sampai katakanlah ke laptop Anda, tidak mungkin tanpa tembaga. Tidak mungkin. Karena semua listrik itu dialirkan dengan tembaga. Nanti suatu saat itu ada disebut sebagai superkonduktor. Superkonduktor itu apa? Jadi ya apa namanya? Dibandingkan dengan tembaga, tembaga itu masih hilang 100% sebagai panas. Saya lupa ya 5% atau berapa persen ya. Hilang sebagai panas. Dan itu kalau misalkan dijumlah dari seluruh negara, dari seluruh pengguna listrik ya, itu besar ya. Apa namanya? Mungkin ratusan megawatt hilang karena panas. Nanti dengan superkonduktor itu tidak ada listrik yang hilang. Semuanya bisa tersalurkan ya. Nah, ini ya, jadi ada keunggulannya. Sehingga nanti dia mempunyai nilai fungsi, nilai ekonomi ya. Sama juga untuk mineral logam. Pasti Anda tidak akan bisa punya listrik kalau misalkan apa namanya PLTU-nya tidak menggunakan batu bara. Pasti menggunakan migas atau batu bara. Ya, Anda mungkin tidak bisa sarapan pagi dengan nyaman kalau tidak ada keramik. Ya, ke toilet juga harus pakai keramik. Ada Toto, ada American Standard, itu semuanya bahan galian. Ya, kaolin di sini ya utamanya. Ya, ini ya. Ya, untuk bahan bangunan pasti itu ya, metalurgi dan refraktori ya. Contohnya misalnya metalurgi refraktori ada bahan tahan panas ya. Kemudian misalnya saja amplas ya itu refraktori termasuk ya. Industri manufaktur ya. Jadi misalnya saja mencetak besi baja dan sebagainya pakai pasir, pasir silika. Bahan kimia ya pasti itu ya. Untuk macam-macam itu bahan kimia itu ya. Untuk pewarna, untuk pemutih dan sebagainya, abrasif dan sebagainya. Nah, akhirnya kita mempunyai sifat-sifat fisik ya. Sini ada keras, tahan beban, tahan friksi, tahan pelapukan, ya, tahan absorpsi, apa namanya bisa mengabsorpsi polutan. Ya. Ini semua ya luar biasa. Jadi intinya seperti itu.
Nah ini ya, jadi kalau Anda perhatikan ya betapa besarnya fungsi dari bahan galian itu ya. Ya, jadi untuk semua kendaraan ya sampai kepada apa namanya space shuttle ya. Space shuttle ini spesial sekali ya. Kemudian di sini ada pesawat jet ya. Itu bukan hanya aluminium ya, ada titanium ya. Kemudian juga ada molybdenum, bahan-bahan baja ya, bahan-bahan baja ringan itu semuanya digunakan. Nah, semuanya adalah bahan tambang ya. Tuh, ya. Nah, ini ya sebelum menjadi rocker awalnya dari batu ya. Jadi kalau Anda di sini before it was rock and roll, it was just rock ya. Ya, apa? Ya. Semuanya dari ini ya. Ini metalnya ini metal ini ada gitar metal ya. Mungkin yang melahirkan Metallica, Guns N' Roses itu semuanya dari sini, dari bahan tambang ya. Dulu kalau namanya musik hingar-bingar seperti rock ini sangat keras ya. Oleh karena itu sebenarnya di awal-awal musik rock itu dimainkan di bawah tanah, disebut sebagai underground. Sebenarnya awal dari musik rock itu namanya underground musik. Mengapa? Karena selalu dimainkan di bawah tanah supaya tidak kedengaran sama tetangga, ya. Jadi ini ya, makanya sebenarnya underground musik itu mulainya dari para geologis dan miner, ya. Jadi ini awalnya itu, ya. Jadi hard rock from hard rock, ya. Ya, nah ini Anda kalau misalkan mempunyai hobi Harley Davidson ya, itu sering motor-motornya dikasih warna mengkilap putih ini ya, seperti putih ini semuanya dari krom ya. Semua bodinya dari besi ya, bodinya dari besi ini ya. Dan berbagai macam mineral. Di sini akinya menggunakan timah hitam ya. Ya, luar biasa ya. Ya. Nah, ini juga ya. Jadi kalau Anda perhatikan setiap mobil itu paling tidak mempunyai 2.600 sampai 300 pound, sekitar 1.500 kilogram ya, mineral ya. Dari 39 mineral ya, 39 jenis mineral ya. Jadi ini luar biasa. Kalau misalkan Anda sekarang menggunakan mobil ya, itu ada bahan utamanya adalah besi ya. Tapi masa depan bisa pakai aluminium, bisa pakai grafit bahkan ya. Mobil-mobil Itali yang sekarang namanya disebut sebagai supercar itu menggunakan pakai grafit. Nah, grafit itu tidak lain adalah dari batu bara juga yang kemudian menjadi grafit. Nah, dari batu bara menjadi grafit itu ilmunya petrologi. Ya, ilmunya petrologi itu. Ya. Grafit bisa menjadi intan, ilmunya petrologi juga. Ya. Jadi ini kurang lebih ya. Jadi ini luar biasa banyak hal-hal yang katakanlah bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari kita sangat tergantung kepada mineral. Nah ini. Jadi kalau bisa bisa kita perhatikan posisi kita sebagai bagian dari genesis bahan galian itu kurang lebih berada di bagian atas ini, disebut sebagai upstream. Ya. Anda mungkin pernah belajar yang namanya kristalografi mineralogi ya. Ya, mungkin pernah tahu mengenai petrologi ya. Petrologi ada petrologi, ada petrologi batuan ya. Kemudian ada struktural geologi ya. Ini contohnya misalnya saja struktural geologi sangat berperan. Nah, struktur geologi yang ada di Pongkor dan struktur geologi yang ada di Freeport sangat berbeda. Menyebabkan apa? Penambangannya sangat berbeda. Pengolahannya juga sangat berbeda. Padahal sama-sama menambang emas. Ya kan? Padahal sama-sama menambang emas. Ya. Ini ya, jadi ini contohnya. Nah, contohnya misal saja tadi ya ada yang menyatakan bahwa bagian-bagian dari timah itu ternyata terkait dengan aluvial, berkaitan dengan sedimentasi grafi dan sedimentologi. Ya. Juga ada tambang-tambang katakanlah metal, tambang-tambang logam ya, yang memang terkait dengan sedimen. Ya, contohnya misalnya saja, kalau di Sumatera Utara yang mulai dari Lampung maaf ya, dari Lampung ya, mulai dari Sumatera Lampung, Sumatera Selatan, ya. Pada umumnya yang namanya genting itu atau atap lah maaf, bukan genting. Atapnya itu berasal dari seng. Ya, kalau di Jawa lebih banyak gentingnya itu terbuat dari lempung tembikar ya, yang dibakar itu atau keramik ya. Nah sekarang coba Anda perhatikan, seng yang ada di sebagian besar di Sumatera ya atau di luar Jawa kebanyakan itu semuanya 100% impor. Padahal bahan bakunya ZN. Nah, mengapa Indonesia tidak ada itu? Ya, karena belum ada tambang ZN di Indonesia. Padahal ZN itu terkait dengan proses sedimentologi. Ya, proses
sedimentologi, proses pembentukan batuan sedimen. Ya, contohnya itu. Ya, jadi ini salah satu hal yang katakanlah penting kita perhatikan. Nah, nanti di sini geologi itu akan di bagian hulu, ya. Nah, di bagian hilirnya itu mulai, ya. Di sini ada tambang umum, ya. Kemudian ada nanti tambang metalurgi, ya. Di sini ada mineral dressing dan processing, ya. Kemudian di sini ada metalurgi yang di bagian mechanical engineering. Ini biasanya teman-teman dari mesin, ya. Nah, ini membuat campuran, ya. Jadi dari kalau tambang menemukan besi, menambang besi, ya, ada yang menambang timah, ada yang menambang timah hitam, ada yang menambang misalnya saja mangan, ya, itu nanti muaranya ke metalurgi mesin. Nanti dibuat baja. Ah, ini buat baja itu contohnya Krakatau Steel, ya. Nah, Krakatau Steel itu di sini posisinya, ya. Yaitu mencampur berbagai apa ya, mencampur berbagai mineral atau elemen lah, disebut sebagai elemen, ya. Elemen itu menjadi steel alloy, ya. Jadi baja yang tahan karat, ya. Contohnya kalau pagi-pagi Anda mau sarapan, pasti akan menggunakan sendok, ya. Menggunakan sendok garpu. Itu dari stainless steel. Bahannya apa? Besi, krom, nikel, timah, ya. Nah, itu di sini, ya, di prosesnya. Nah, kita punya tambang nikel tapi belum sanggup bikin stainless steel, ya. Nah, itu di sini intinya, ya. Nah, nanti di sini ada berkaitan dengan civil engineering, dengan lingkungan, ya. Kemudian nanti di sini ada juga yang menghitung, ya, berapa besar cadangan, bagaimana ekonomi bisnisnya mineral, itu ada di sini, ya. Jadi sangat terkait, ya. Jadi genesis bahan galian itu antara hulu dan hilir itu sangat mempunyai keterkaitan yang cukup eh, panjang dan lebar, ya. Oke, ada yang bertanya sambil saya mau ngopi dulu. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya, Pak. Berapa jam lagi Pak Edo? Berapa menit lagi saya kehilangan waktu. Izin Pak, waktunya sampai jam 11. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 10. Oke. 1 jam lagi ya artinya? Betul Pak. Ya. Oke. Oke, Pak Edo, siapa yang mau bertanya silakan dipandu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Tambunan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Rodo, NIM 001. Tadi Bapak sempat singgung tentang ekonomi mineral, Pak. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan punya cadangan nikel terbesar di dunia, Pak. Nah, seperti program kerja bangsa juga ada hilirisasi seperti itu, Pak. Di mana kita menjual nikel itu setengah jadi atau jadi ke luar negeri, Pak. Nah, jadi pertanyaan saya itu saat nikel dijual setengah jadi atau jadi itu nikelnya itu diproses seperti apa, Pak? Apakah kualitasnya ditinggikan atau kesiapan dari nikel tersebut untuk digunakan di akomodasi di luar negeri tersebut, Pak? Mas, Pak. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Artinya dalam hal ini mengapa ya atau bagaimana ya Indonesia itu menjual produk yang berasal dari nikel itu? Itu memang satu masalah yang besar ya kita. Ya, tadi saya sudah katakan ya, kalau Anda tiap pagi makan pakai sendok garpu ya dari sendok garpu, pasti garpunya itu anti karat. Namanya disebut sebagai stainless steel. Stainless itu artinya stain itu noda ya, less itu tidak bernoda ya. Jadi pakai sendok tidak bernoda ya. Saya nggak tahu ya pakai sendok atau garpu yang tidak bernoda, tapi artinya bahwa dalam hal ini apa tidak berkarat ya. Ya, jadi Anda bayangkan kalau Anda makan pakai sendok garpu berkarat gitu kan, pasti apa namanya akan mundur itu ya. Anda tidak akan mungkin tuh. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Jadi sendok garpu yang Anda pakai itu adalah diimpor. Yang nikelnya diekspor dari kita. Berupa apa? Berupa tanah air yang sedikit basah. Jadi kita sudah lama, puluhan tahun mengekspor tanah air. Bayangkan itu. Ya. Nah, sekarang itu sudah mulai ya
makanya di Morowali itu akan dijadikan pabrik baja, pabrik baja ya, yang nantinya pengolahan itu dari hulu sampai hilir itu bisa bisa menghasilkan produk ya, itu. Jadi begini, memang ini suatu hal yang katakanlah apa namanya harus Anda cermati ya. Coba Anda bayangkan ya. Jadi Anda bayangkan sekarang di dunia ini penghasil logam ya. Coba perhatikan ya. Penghasil logam nikel terbesar di dunia. Logam ya, penghasil logam terbesar di dunia. Itu Jepang. Jepang tidak punya tambang, tidak punya batuan opioid ya, yang katakanlah menjadi bahan untuk nikel tadi. Tapi yang terbesar penghasil logam nikel terbesar di dunia itu Jepang. Tambangnya ada di Indonesia, ada di Papua New Guinea, ada di Australia, di mana-mana ada. Ya. Dan kita mengimpor logam nikel itu salah satunya dari Jepang. Ya. Mengapa? Karena ini ya di bagian yang kedua ini ya. Kalau bagian yang ini kalau misalkan Anda lihat General Manning udah beres lah ya. Karena dia hanya kerjanya menambang saja ya. Kemudian katakanlah dari mineral dressing ya itu sudah ada. Contohnya misalnya saja di Sorowako. Di Sorowako itu apa namanya? Nikel latri itu dijadikan namanya nikel matte. Nah, kalau yang di aneka tambang itu menjadi yang namanya ferronikel. Yaitu produk yang kurang lebih sekitar 70%. Ya, enggak setengah jadi banget tapi 70%. Tapi tetap diekspor. Dia harus diolah di mana? Di Jepang. Makanya kerjasamanya dengan Sumitomo. Contohnya salah satunya. Dan itu belum bisa menghasilkan yang namanya stainless steel. Belum bisa menghasilkan logam di Indonesia. Ya. Ya, ini jadi generasi Anda nih ya, generasi kalian nih ya. Saya kira harus ya Indonesia itu mempunyai yang namanya pabrik hilirnya sampai jadi. Termasuk misalnya saja PLTS ya, sel surya. Jadi kalau Anda tahu sel surya ya yang ada di mana-mana di jalan itu 100% impor. Ya. Seng yang ada di atap-atap di Sumatera itu 100% impor. Ya. Intinya kita putus di sini. Ya. Proses di engineeringnya, proses di ya putus di bagian di hilirisasinya. Ya. Oke, ada yang lain? Oke. Baik, saya teruskan ya. Nah, jadi gini. Jadi kalau misalkan kita berkaitan dengan genesis ya, kita memang akan apa namanya? Mempunyai lingkaran ya, mulai semuanya berkaitan dengan geologi. Ya, ini berkaitan dengan yang namanya disebut sebagai eksplorasi ya. Jadi kita harus memahami yang namanya petrologi ya. Kemudian nanti dari petrologi kita akan tahu bagaimana caranya melihat hand specimen ya, melihat batuan ya. Ini apakah teksturnya berkaitan eh, dengan emas ya, berkaitan dengan tembaga, berkaitan dengan biji besi ya. Nah, ini semuanya nanti akan katakanlah kita akan mengamati singkapan ya, mengetahui lokal geologinya, struktur geologinya bagaimana, stratigrafinya bagaimana. Nah, regionalnya juga bisa menjadi bahan bagian contohnya ya. Mengapa misalnya saja regional terdapatnya tembaga berbeda dengan regional terdapatnya timah atau nikel ada di Bangka ada di mana nikel ada di Sulawesi dan timah ada di Bangka. Jadi sangat tergantung pada regional geologi. Nah, detailnya itu akan diolah dengan menggunakan geokimia. Ya, itu berkaitan dengan grade, berkaitan dengan apa namanya eksplorasi dan sebagainya. Ya, ya. Nah, nanti kita akan menghasilkan yang namanya Comprehensive Geology of Ore Deposit. Ya ini, ya, yang kita sebut sebagai genesa bahan galian. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, ya geologi apa namanya hulu hilir emas itu sangat panjang, ya, sangat panjang, ya. Jadi kalau Anda melihat di Freeport itu lebih panjang lagi. Mungkin jalur terpanjang untuk pengolahan emas ya mulai dari hulu sampai ke hilir itu salah satu contohnya ada di Freeport ya. Mulai dari penambangan ya. Penambangan itu sudah mendekati hilir ya, walaupun setengah hilir. Tapi di awalnya itu ada pemborannya disebut sebagai pemboran eksplorasi ya. Ya.
untuk mengetahui bagaimana besarnya cadangan, bagaimana terdapatnya. Nanti di sini kita akan mendapatkan bagaimana sifat ornya, bagaimana mengolahnya, ya. Nah, dari situ nanti kita akan menyiapkan infrastruktur. Ini contoh misalnya saja untuk heap leaching, ya. Heap leaching, ya. Heap leaching ini artinya di sini sifat ornya, ya, secara petrologi sangat berbeda. Dia khusus dia. Biasanya dipakai untuk yang kita sebut sebagai high sulfidation gold deposit, ya. Nah, ini dia menggunakan cara yang cukup murah, yaitu menggunakan pencucian dengan heap leaching, ya, seperti yang ada di Tumpang Pitu, ya. Nah, setelah itu baru digrinding lagi, ya, sampai katakanlah sangat halus, ya, dan setelah itu barulah gold itu bisa keluar. Jadi ini contohnya. Jadi ini dia menggunakan berbagai tangki, ya. Nah, ini contohnya saya pernah lihat itu di penambangan yang ada di Pangkalan Bun, ya. Pangkalan Bun itu cukup unik, ya. Jadi ornya itu sebenarnya pas-pasan lah, ya. Pas-pasan tuh artinya eh gini. Jadi ada tambang di Pangkalan Bun itu berada di suatu areal yang dikelilingi oleh tambang-tambang masyarakat. Si tambang yang ada di Pangkalan Bun itu tidak bisa langsung, ya, mendapatkan apa, ya, bukan mendapatkan akses ke masyarakat, ya, karena apa? Ya karena masyarakat lebih dulu mungkin, ya, sedangkan konsesi itu belakangan, ya. Oke. Tapi mereka cukup cukup pintar, ya, untuk bisa mendapatkan ornya itu. Jadi ada tailing, jadi bekas-bekas penambangan masyarakat itu dikumpulkan. Ternyata setelah dikumpulkan kemudian diuji di lab, ya, kemudian ternyata emasnya masih ada. Ternyata kadarnya itu antara 1 sampai 2 gram emas. Gitu. Masyarakat sendiri menggalinya itu menggunakan terowongan, ya, terowongan sederhana lah, ya, kayak lubang tikus lah gitu, ya. Terowongan. Nah, lubang tikus itu, dari lubang tikus itu keluar namanya tailing, ya, dikeluarkan tailing. Nah, tailing itu kemudian dibawa, ya, ke pabrik, ya, kemudian diolah dengan berbagai tong ini, ya. Intinya dia bisa mendapatkan 5 kilogram emas dalam, saya lupa itu, kalau tidak salah dalam 1 tahun, atau saya lupa itu. Pokoknya mendapatkan 5 kilogram, 4 kilogram itu ongkos produksinya. Jadi dia dalam setiap season untuk mendapatkan emas itu dia mendapat keuntungan sama dengan 1 kilogram emas, ekuivalen dengan 1 kilogram emas. Ya, ini prosesnya, ya. Mirip sekali. Jadi ini satu contoh bagaimana. Nah, itu sangat tergantung pada ornya. Jadi ornya itu sangat tergantung juga pada geologi dan petrologinya, ya, gitu. Ya. Nah, ini contoh, ya. Jadi menurut saya ini bagian yang katakanlah mining cycle, ya. Jadi kalau geologi itu akan berada di sekitar sini, ya, berada di sekitar sini, ya. Sehingga kalau Anda lihat di sini ada namanya eksplorasi itu, ya, eksplorasi itu akan berada di investigasi, ya, geological investigation. Nah, kemudian di sini ada mining operation. Nah, barulah proses penambangan itu akan dimulai. Nah, sedangkan nanti di bagian akhir itu ada kerjasama antara mining geologi, ya, dengan lingkungan, ya, itu misal saja terkait dengan reklamasi, ya, penyehatan tanah setelah pasca tambang, gitu, ya. Jadi ini contoh-contohnya bagaimana mineral resources development cycle-nya seperti ini, ya. Ya, nah, ini contoh misalnya saja bagi ahli geologis yang mendalami genesis bahan galian, ya. Jadi dia menghimpun adanya di sini ada aktivitas dan ada input, ya. Jadi kalau misalkan di sini ada eksplorasi data, eksplorasi untuk mengkoleksi data, kita akan membutuhkan laboratorium, ya. Kemudian juga ada pemetaan geologi lapangan, ya. Ya. Kemudian nanti dengan pemodelan kita bisa menghasilkan yang namanya geostatistik, ya. Kemudian untuk kestabilan lereng, kestabilan penambangan, misalnya saja kita menggunakan geoteknik, ya. Misal saja. Kemudian juga misal saja untuk proses pengairan kita menggunakan hidrogeologi, ya, di sini, ya. Jadi ini ada beberapa item yang katakanlah sangat penting. Termasuk juga misalnya saja financial. Jadi financial itu kapan misalnya saja eksplorasi untuk mengkoleksi data itu
akan berhenti atau bagaimana pendanaannya itu semuanya ada di sini ya. Ini contoh-contoh bagian yang katakanlah lebih luas lagi ya kegiatan-kegiatan di dalam eksplorasi bahan galian. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada periodic table ya. Tadi saya katakan 70% ya, 70% katakanlah bahan tambang ya atau bahan-bahan yang dipakai untuk industri itu berasal dari hidrotermal ya. Contohnya misalnya saja ada scandium ya, kemudian ada molybdenum, ada beryllium ya. Di sini ada LTJ ya, REE itu semuanya itu sebagian besar itu terkait dengan granit ya. Yang terkait dengan misalnya saja terkait dengan ultra basa, ada krom di sini ya, ada kobalt, ada nikel ya, kemudian ada platinum group elemen ya. Ya, yang terkait dengan sedimen misalnya saja terkait dengan karbon ya, itu batu bara, grafit ya, dengan metamorf ya. Ya, semuanya ada di sini ya. Jadi ini contoh-contoh bahwa semua bahan ini ya merupakan bahan tambang ya, kecuali mungkin oksigen ya. Ya, oksigen apa namanya kalau kita ke bulan ya perlu ya membawa oksigen ya, mungkin bahan tambang yang mahal itu malah ya. Oke, nah kita mempunyai peluang 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 banyak komoditi ya, banyak komoditi mineral ya. Ya, ini nampak bahwa geologi sangat menentukan. Ya, jadi contohnya mulai dari Aceh sampai Lampung itu banyak tersebar batuan granit. Dan memang katakanlah salah satu batuan granit yang ada di Sumatera Utara, Aceh Sumatera itu sudah mulai menghasilkan. Ya, paling tidak ada indikasi bahwa di sini akan ada tambang besar tembaga dan emas di sini ya di Sumatera ini. Termasuk juga tambang mineral radioaktif ya. Kalau tidak salah ada di Sumatera Barat, di Sumatera, maaf, di Sumatera di bagian tengah ya. Di sini ada Barat juga ya, ada Riau, Sumatera Barat. Kemudian juga kemungkinan uranium dan besi, yaitu ada di sekitar Sumatera Selatan dan Lampung. Ya, yang sekarang ada misalnya saja tambang timah itu ada di Bangka, ya. Kemudian juga ada tambang emas dan tembaga juga terkait dengan jalur magma di Kalimantan, ya. Kemudian Sulawesi Anda sudah tahu ya itu ada nikel, kemudian juga ada emas ya di banyak sekali di Sulawesi Utara dan tambang tembaga misalnya saja ada di Freeport ya. Sekarang udah mulai terbuka adanya beberapa tambang yang terkait batuan metamorf di Sulawesi dan Halmahera. Ya. Ini luar biasa. Jadi ini intinya petrologi dan geologi itu menjadi suatu kesatuan ya untuk bisa mengeksplorasi mineral di tanah air. Ya. Ya. Nah, ini kurang lebih ya di klasifikasi mineral ada banyak ya. Jadi ini salah satu ya bagian-bagian yang katakanlah sangat penting di dalam mineralisasi itu yaitu bagaimana kita melihat mineralisasi itu berdasarkan sistem. Ya ada sistemnya, ada kelasnya ya, ya. Yang katakanlah nantinya kita akan dasarnya itu dia merupakan dasar dari apa namanya kristalografi ya. Ya. Nah, ini contoh ada emas, ya, ada sulfur, ada tembaga, ya. Ini contoh saja native element, sebagian dari native element, ya. Nah, kemudian juga ada mineral-mineral yang mempunyai sifat-sifat fluorescence, ya. Kalau disinari dengan cahaya ultraviolet, dia akan menghasilkan warna seperti ini, ya. Mungkin kalau dulu saya pakai jam tangan namanya Seiko, ya. Itu akan kelihatan kalau malam itu dia nyala sendiri. Nah, ini salah satu bahannya dari sini, ya. Bahan-bahannya dari sini, ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana klasifikasi mineral itu. Contohnya adalah pada intan, ya. Jadi ada kelas disebut sebagai native element, subkelasnya apa, grupnya apa, kemudian penggunaannya apa, ya. Ini ada semua, ya. Kemudian ada hardness, ada clarity, ada thermal conductivity, melting point, ya. Nah, ini semuanya bisa kepakai, ya. Contohnya melting point ya, melting point yang katakanlah dipakai untuk nikel sama tembaga itu berbeda. Ya, melting point yang itu untuk nikel itu cukup tinggi ya. Jadi ini akan akan memberikan dampak kepada bagaimana mendesain pabriknya. Jadi smelter yang untuk nikel dan smelter untuk tembaga itu berbeda. Dan itu sangat tergantung kepada bagaimana kristalografi, bagaimana mineraloginya ya. Jadi ini sangat 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 krusial ya, itu ya. Ya. Jadi
apa gunanya kita mempelajari kristalografi dan mineralogi ya? Intinya nanti bukan hanya untuk eksplorasi, tapi juga untuk processing ya, untuk metalurgi. Ada yang menggunakan pirometalurgi, ada yang menggunakan hidrometalurgi ya. Ya, ada yang menggunakan bakteriogenik ya. Itu akan sangat tergantung kepada sifat-sifat mineralnya ya, gitu. Ya. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana misalnya saja eksplorasi geologi itu bisa apa namanya eh, bisa memberikan jalan bagaimana sebenarnya eksplorasi mineral itu berdasarkan global tektonik atau artinya bagaimana proses global geologi yang terjadi di dunia. Ya, contohnya ini kalau misalkan Anda perhatikan ada bagian yang warnanya hijau. Nah, bagian yang warna hijau itu adalah kerak samudra, sedangkan yang warnanya pink itu adalah kerak kontinen dan kuning dan pink itu adalah kontinen. Tapi ini contohnya ya, itu tidak lain adalah yang terkait dengan bagaimana proses geologi itu pada umur-umur Archean. Archean itu adalah umur yang sangat tua ya. 2 sampai 3 miliar tahun yang lalu. Dan ternyata di bagian-bagian geologi yang berumur Archean itu luar biasa, mempunyai apa namanya mempunyai prospek bagi intan, ya. Umurnya ini yang umur yang seperti ini tidak ada di Indonesia, tidak ada, ya. Jadi kalau di Indonesia itu umurnya eh, terbatas sekitar 300-400 juta tahun yang lalu, paling tua itu, ya umurnya sekitar karbon, ya karbon atau perm itu ya. Itu sekitar 200 ya sampai 400 juta tahun yang lalu lah, kurang lebih itu yang paling tua. Tapi kalau Archean itu sudah mencapai 2 sampai 3 miliar tahun yang lalu. Dan ini ternyata sebagian prospek untuk intan. Nah, intan yang pertama kali ditemukan itu ada namanya di sini ya. Contohnya misalnya di Kimberley ya, di Afrika Selatan. Ya, itu merupakan produser sehingga kini dia merupakan produser intan terbesar di dunia. Nah, kemudian kita juga mempunyai martapura, ya, juga dia menghasilkan intan. Nah, yang menarik itu apakah intan yang ada di Kimberley sama dengan intan yang ada di Martapura? Bagaimana proses terjadinya? Nah, hingga kini masih apa namanya masih merupakan apa namanya tanda tanya ya, masih masih merupakan diskusi yang cukup besar di kalangan para petrologi maupun geologis. Ya. Nah ini kisah yang unik ya, salah satu James Bond yang paling awal ya. Ini filmnya tahun 60-an, tapi udah canggih ya. Saat itu teknologinya di apa dibayangkan ya. Jadi ini teknologi itu pada waktu itu belum ada, yaitu penggunaan teknologi diamond ya, intan untuk senjata laser. Itu hanya hayalan tahun 60. Sekarang udah jadi kenyataan ya. Udah jadi kenyataan ya. Nah, ini James Bond ini pacaran sama para geologis putri ya supaya mendapatkan di mana sumber intan itu, di mana sumber-sumber tambang intan itu yang katakanlah dikelola oleh para para penjahatnya gitu ya, para lawannya ya. Ini sangat menarik nih film-film tahun 60-an ya. Awal James Bond ini dari siapa? Sean Connery ini ya. Kemudian juga kalau Anda perhatikan emas ya, emas itu pernah menjadi bagian yang sangat penting di perang dingin zaman dulu ya. Ini salah satunya menjadi bagian yang katakanlah bisa menjadi deposit bank, bisa juga bisa menjadi apa namanya sampai sekarang dia merupakan selain jadi jewelry, selain apa namanya perhiasan bisa juga dipakai untuk industri elektronik. Nah, ya, nah ini contoh ya. Jadi bagaimana emas itu mempunyai peranan yang sangat penting ya. Contoh misal saja orang yang pergi ke bulan ya, manusia pertama ke bulan seperti ini apa Neil Armstrong ya. Itu menggunakan helmnya dilapisi emas kacanya ya. Walaupun dia transparan. Nah, itu artinya untuk bisa apa menghindari apa namanya panas ya itu ya. Ini salah satunya ya. Jadi banyak sekali penggunaan emas itu selain buat cincin kawin. Nah, ini juga sama ya. Ini salah satu serial dari James Bond yang menggunakan emas ya untuk apa namanya teknologi ya. Jadi ini sebenarnya perang teknologi ini ya. Ini salah satu bagian dari yang katakanlah film-film fiksi zaman dulu tahun 60-an ya. Ya, ini juga film fiksi dari James Bond ini sangat menarik ya karena menggunakan teknologi canggih. Ini belum terbayang zaman dulu itu hanya di film. Ya tahun 60-an ya, 60-an 70-an lah, awal 70-an lah ya, 60 70-an.
yaitu helikopter yang bisa dirakit ya dari bahan-bahan yang sangat ringan. Ini dirakit ya, dirakit kemudian langsung dinaikin ya. Dan sekarang sudah mulai ada ya, baru ada setelah eh apa lah, kurang lebih sekitar setengah abad ya, setengah abad kemudian ya, baru tahun-tahun 2000-an ini ya. Helikopter yang bisa dibongkar pasang ya ini seperti ini. Ya, sekarang sudah ada teknologi drone ya. Ya, zamannya dulu itu seperti ini ya. Dan ini dia teknologinya apa namanya penjahatnya sebagian itu bersembunyi di Jepang ya. Ini dia satu gunung yang dipakai untuk teknologi canggih. Oke, jadi kita perhatikan banyak sekali bahan-bahan yang katakanlah dipakai dalam kehidupan kita. Ada aluminium, ada lead, ada iron, ya. Jadi semuanya ini bahan-bahan tambang yang itu. Ada copper pasti ya, ada clay ya untuk toilet, untuk piring, ya. Ada zinc untuk atap, ada garam, garam juga bahan tambang ya. Kalau di Eropa, di Amerika ditambang di gunung, kalau di kita di laut, ya. Ya. Ada misalnya saja stone, sand, gravel ini dipakai untuk rumah dan sebagainya. Belum ada tambang minyak, semuanya mineral. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, ada 3,7 million pound of mineral metal ya untuk kehidupan ini. Ya, luar biasa. Ya, ya. Jadi ini contoh-contoh kebutuhan bahan tambang. Ya, ya. Mulai dari batu, ada pasir, ada semen, ada garam, ada fosfat untuk pupuk, kemudian ada clay ya untuk bahan sehari-hari, keramik ini ya, lantai keramik, piring keramik, toilet keramik semuanya ya. Kemudian ada non metal macam-macam di sini, ada aluminium, ada tembaga, besi paling banyak ini ya, ya, besi ini ya. Ada manganis ya. Ya sekarang Anda pasti tidak akan bisa menghindarkan manganis ya untuk baterai lithium Anda. Ada kobalt, mangan, kemudian ada nikel ya itu untuk baterai di handphone maupun di komputer ya, di PC ada semua. Luar biasa. Uranium misalnya saja untuk reaktor atom ya, reaktor nuklir ya dibutuhkan. Ya. Ya. Nah, ini kurang lebih ya ada banyak sekali ya tambang yang katakanlah bahan-bahan komoditi mineral yang katakanlah dibutuhkan ya. Ada berbagai item di sini ya. Lebih dari 50 item yang katakanlah mulai dari apa namanya arsen. Arsen walaupun katakanlah beracun dibutuhkan juga ya. Kemudian di sini ada grafit ya, ada strontium ya. Kemudian juga ada misalnya saja kobalt, ada timah ya, tungsten. Tungsten itu wolfram ya. Ya, ada tantalum ya, ada krom ya. Aluminium pasti di sini ya. Ya. Gitu. Ya, ini bahan-bahan yang katakanlah sehari-hari itu semuanya sebagian besar bahan tambang. Ya, boleh dikatakan 90% itu yang berada di sekitar itu bahan tambang. Ya, nah, ini contoh misalnya saja bagaimana bahan tambang itu menjadi baja ringan tapi kuat. Ya, ya ini biasanya untuk industri pesawat. Ya. Ya, ini untuk misalnya saja untuk apa namanya space shuttle ya. Nah, space shuttle ini spesial ya. Jadi bahan tambang yang dipakai untuk bagian luar space shuttle ini sangat spesial. Jadi kalau Anda perhatikan ya, Anda sepertinya tidak melihat apapun ya seperti ini seperti cat putih aja ya. Padahal kalau Anda lihat lebih detail lagi ya ternyata itu apa namanya terdiri dari berbagai komponen mineral ya. Mengapa demikian? Jadi kalau Anda perhatikan di bagian hidungnya ini, dia warnanya seperti gosong nih. Ternyata yang gosong seperti ini tuh berasal dari angkasa. Mengapa? Ketika si space shuttle ini kembali dari perjalanan misalnya saja dari ruang angkasa, dari bulan misalnya saja, itu kembali ke atmosfer, itu akan menghadapi gesekan dengan atmosfer dari hampa udara ke atmosfer, ya. Itu akan menghadapi gesekan yang menyebabkan meningkatnya temperatur di seluruh permukaan ini. Itu sampai 2000 derajat Celcius. Hei, dari pagi kok. Di sana lagi rapat. Ya. Hmm. Nah, di sini Anda bisa perhatikan, mengapa dia sampai kosong nih? Karena dia menghadapi temperatur 2000 derajat Celcius selama beberapa menit, ya. Jadi Anda bayangkan di sini, ya. Jadi Anda bayangkan kalau kalau misalkan baja saja leleh itu, ya, baja itu kurang lebih sekitar 1500 derajat. Pasti leleh. Pasti mati semua ini, meledak ini, ya. Kalau misalkan
Challenger ini katakanlah tidak dilengkapi dengan bahan khusus. Nah, bahan khususnya apa? Ternyata dia semua yang warna putih itu adalah tempelan dari keramik. Ya, keramik yang dipakai di sini itu adalah berbahan baku zirkon dicampur dengan titanium, dicampur dengan aluminium. Ya, dia sampai katakanlah berupa balok ya. Jadi keramiknya itu berupa balok ya, berupa balok. Kalau misalkan di sini temperaturnya 2000 derajat Celcius di permukaan, di balok yang paling dalam, ya di balok yang paling dalam tuh dingin-dingin saja. Ya, itu pernah ada satu testing, jadi baloknya itu, eh, jadi maaf ya, maaf. Ini baloknya dipegang, ya. Di sini temperaturnya itu masih 2000 derajat Celcius, ya. Di sininya sudah dingin. Ya, artinya suatu insulator yang hebat sekali, ya. Supaya apa bagian yang di dalam Challenger ini dia tetap apa namanya aman dan nyaman, ya. Jadi Anda bisa bayangkan itu, ya. Itu hal yang katakanlah bisa kita perhatikan di sini. Ya. Nah ini, ya, jadi Anda perhatikan juga bagaimana misalnya saja platina. Platina pasti sebagian dari motor Anda masih menggunakan platina, ya. Itu ya. Jadi sekarang platina juga dipakai sebagai auto katalis, ya. Nah, sebagian juga dipakai untuk apa namanya pemurnian minyak bumi ya supaya dia bisa relatif aman terhadap pencemaran lingkungan ya. Ya dipakai untuk elektronik, kemudian juga dipakai investasi ya, untuk perhiasan ya. Ya. Oke. Jadi itu kurang lebih bagian-bagian yang apa namanya sebagai pendahuluan ya. Nanti Anda akan menghadapi kurang lebih 14 kali sampai 16 kali pertemuan. Pak Edo, mohon maaf. Pak Edo. Iya Pak, masuk. Ya. Berapa apa namanya berapa kali harus ada kuliah nih Pak Edo? Nanti dengan Pak Andri ada 7 Pak dengan ini. Jadi nanti ada 6 pertemuan lagi sampai UTS. Oke, jadi memang kalau saya perhatikan di sini ada kurang lebih ada 16 SKS, 16 pertemuan bukan? Termasuk Ya, kalau UTS dan pertemuannya UAS? 16 Pak. 16 ya. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi apa namanya mata kuliahnya seperti ini ya. Jadi kurang lebih ya. Jadi ada ada pendahuluan itu ada di sini ada mengenai problema endapan mineral, ya, ekonomi dan di sini barusan saya kasih ya. Kemudian nanti mungkin di minggu kedua itu sudah mulai mengenai teori-teori endapan mineral ya. Kemudian ada konsentrasi magmatik, endapan magmatik, magmatik 2 ya. Kemudian ada proses minerasi geothermal 1 dan 2. Kemudian UTS dan topik yang ke-8 itu ada hidrotermal masih cukup banyak ya karena tadi saya katakan hidrotermal itu menyangkut 70% ya. Ya, 70%. Kemudian juga nanti kita akan membahas mengenai endapan yang terkait dengan sedimen dan residual ya. Kemudian nanti terakhir itu ada ekskursi nggak ya? Ada kemungkinan ekskursi nggak? Sedang dirancang Pak, tapi belum ada kepastian dari fakultasnya juga Pak. Oke. Saya ingin tahu ini berapa kredit ya? Kreditnya 3 Pak. 3 ya. Berarti harus ada laboratorium. Yang laboratoriumnya gimana nih? Ada nggak praktikumnya? Nanti kita diskusikan di luar perkuliahan saja Pak. Oke ya. Seharusnya ada praktikum ini ya. Seharusnya ada praktikum ini ya. Mungkin nanti ya oke lah nanti kita diskusikan. Oke. Nah, ini ada referensinya ya. Jadi Anda nanti saya akan berikan PDF-nya, saya kirimkan PDF-nya ke Pak Edu ya. Jadi ini kurang lebih literaturnya ya, literatur yang terkait dengan genesis bahan galian ya. Jadi ada yang paling bagus itu kalau Anda mendapatkan PDF-nya Wilbert and Park ya. The Geology of Ore Deposit. Ini sangat bagus nih ya. Kemudian yang buku yang klasik sekali untuk Economic Mineral Deposit itu Batman tahun 1981 ya. Kemudian ada juga kalau ada nih yang terbaru ya. Yang terbaru kalau nggak salah tahun 2005 itu ya. Ada Pirasno, Geology of Hydrothermal Deposit. Itu ada 2005. Itu sangat bagus. Ini sudah ada PDF-nya. Kalau Anda cari di internet sudah ada itu ya. Ya, yang lain-lainnya misalnya saja Hutchison, ini juga bagus ya, Economic Deposit and Their Tectonic Setting. Ya, ini
pernah ada beberapa mahasiswa mendapatkan PDF-nya di internet ya. Ini sangat bagus nih. Ini sangat bisa diterapkan untuk Indonesia nih, bagus sekali ya. Nah, majalahnya itu ada Economic Geology, ada Mineral Deposita, ya, ada Canadian Mineralogy, ada banyak di sini ya. Sebenarnya majalahnya masih banyak sekali ya. Kemudian untuk petrologi ya. Nah, petrologi itu ada yang apa namanya banyak di internet, antara lain adalah Hughes ya, Igneous Petrology ya, kemudian juga ada Edward ya, Texture of Ore Mineral. Ini juga apa namanya literatur bagus. Nah, yang cukup klasik ya, cukup tua tapi masih masih bagus ini itu Stanton ya, Petrology of Ore Deposit ya, Petrology of Ore Deposit. Ini bagus sekali. Kalau ada PDF-nya sangat bagus ini ya, gitu. Ya. Nah, ini ya, jadi kalau seharusnya memang ada praktikum ya. Jadi ada beberapa item yang penting itu adalah kita harus mengenali mineralogi, mengenali tekstur ya, supaya nanti ketika di lapangan kita mempunyai apa namanya dasar yang kuat ya, mengenali batuan, mengenali mineral ya, dengan berbagai cara yang katakanlah bisa dilakukan di lapangan maupun di laboratorium ya. Ini kurang lebih praktikumnya. Nah, berikutnya itu Anda akan mendapatkan tugas bacaan dengan cara meringkas. Jadi tugas bacaan ini diberi waktu sekitar 2 minggu, ya 2 minggu. Nah, tugasnya itu Anda meringkas ya, berkaitan dengan tema-tema mineralogi. Jadi Anda harus mengenal mineralogi. Intinya Anda harus mengenal mineralogi. Artinya di sini ada sulfida seperti pirit, pirhotit, markasit, ya, spalerit, itu Anda harus kenal. Ya. Mungkin di sini belum ada praktikumnya, tapi harus itu, praktikum itu harus. Ya, menurut saya keharusan itu. Jadi intinya tugas Anda itu Anda meringkas berbagai sifat mineral dari klasifikasi mineral. Nah, di situ Anda bisa lihat dari internet, dari textbook, ya, macam-macam lah berkaitan dengan mineral. Yang penting mineral-mineral ini itu harus ada deskripsinya, ya. Seperti misalnya bagaimana sifat pirit, bagaimana sifatnya kuarsa, ya, kristalografinya seperti apa, ya, kegunaannya seperti apa, ya. Itu Anda harus buat ini, ya. Dan kalian harus membuatnya ditulis tangan. Anda boleh menggunakan pena, menggunakan pensil warna, ya, Anda warnain, ya, boleh, ya, Anda warnain, ya. Nanti setelah Anda membuat tugas itu, Anda buat supaya tugas itu difoto atau di scan dan kirimkan PDF-nya, tulisan tangan, sekali lagi tulisan tangan, ya. Jadi Anda meringkas itu kurang lebih antara 15 sampai 20 halaman. Ya, 15 sampai 20 halaman. Ya. Ringkasan bisa berupa tabel, bisa juga berupa diagram, ya, dilengkapi dengan gambar-gambar yang bagus, tapi semuanya adalah tulisan tangan. Oke, Pak Edu, mohon dicatat. Gimana? Ya, siap Pak. Sudah dicatat. Halo? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti tugasnya itu Anda kirimkan per kelompok. Jadi menurut absen itu ambil aja misalnya setiap kelompok 5 orang. Jadi kalau misalkan ada 100 mahasiswa itu paling tidak ada 20 kelompok. Ya, masukkan ke dalam zip, ya. Zip PDF, ya. Satu kelompok satu zip. Kurang lebih gitu Pak Edu. Siap Pak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa kita sudahi Pak. Bagaimana? Silakan. Ya, masih ada pertanyaan dari mahasiswa serta kuliah terkait materi maupun terkait tugas. Silakan ditanyakan dulu sebelum kita tutup perkuliahannya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Jadi, perkenalkan nama saya Berliana, Pak. Jadi Ya. untuk pengumpulan tugasnya tadi,
itu individu tapi dikumpulnya dalam kelompok gitu ya, Pak? Iya, ya. Tugasnya individu, tapi dikumpulkan dalam kelompok, betul. Ya, betul sekali. Ya, Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya, ya. Tugasnya individu. Nah, di sini nanti akan saya hargai kreativitas kalian. Ya, kreativitas Anda itu sangat besar. Kalau nilainya tinggi, ya kalau nilainya tinggi itu sangat berarti kalau misalnya ketika nilai Anda kritis ya antara C dan D, ya dari D ke C misalnya saja, oh Anda kritis nih, tapi Anda membuat tugasnya bagus, naik gitu dari D ke C, atau misalkan dari nilainya misalnya saja B, ya oh B ini apa tapi kalau Anda bikin tugasnya bagus, ya kreatif, ya akhirnya dari B bisa naik ke AB. Kurang lebih gitu. Paham? Pak Edu, Kuma? Cukup dipahami, Pak. Ya. Ya, ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Pak Edu silahkan kalau mau foto dulu nanti biar berkasnya biar bisa tahu, saya juga bisa tahu absennya. Tolong buka ininya, apa namanya? Videonya.